Seorang perempuan bernama Lastri sedang mengamuk mencari bayinya di rumah sakit. Lastri menyerang para perawat. Lalu dia menuju ruangan bayi untuk mencari anaknya. Dia mengambil seorang bayi lalu dia membunuh bayi itu. Dan dokter rumah sakit berkata kalau itu bukanlah anaknya. Lastri semakin marah dan dia lalu membunuh semua bayi di ruangan itu. Setelah selesai membunuh para bayi yang tidak berdosa, Lastri lalu membakar dirinya dan rumah sakit itu. Di hari Senin, tanggal 18, malam 1 Suro. Hai, kembali lagi di movie kita. Itulah tadi pembukaan film 1 Suro, film horor Indonesia tahun 2019 yang dibintangi oleh Nino Fernandez, Citra Kirana, dan Alexandra Gotardo. Video ini mengandung spoiler, dan pastikan kalian sudah subscribe channel movie kita. Film dimulai oleh seorang pria bernama Bayu. Dia adalah seorang penulis, namun buku karyanya kurang laku. Dia berniat ingin meminjam uang kepada omnya yang bernama Pak Raharjo untuk menyewa rumah. Pak Raharjo lalu menawarkan sebuah rumah miliknya di luar kota. Dia menyuruh Bayu dan istrinya yang sedang hamil yang bernama Dinda untuk tinggal di sana. Pak Raharjo lalu memberikan kunci rumah dan sejumlah uang kepada Bayu. Bayu bersama Dinda akhirnya pergi ke rumah yang dimaksud oleh Pak Raharjo. Mereka sampai di rumah itu, sebuah rumah di luar kota dengan pemandangan alam yang indah. Malam harinya, mereka berdua melihat-lihat album foto Pak Raharjo waktu masih muda. Pak Raharjo juga berkata kepada Bayu kalau di dekat situ ada sebuah rumah sakit untuk berjaga-jaga kalau Dinda melahirkan. Dinda sedang belanja di pasar. Dia heran di sana banyak yang menjual bunga melati. Lalu ibu penjual bunga berkata bahwa bunga melati itu sebagai persiapan karena sebentar lagi adalah malam 1 Suro. Ibu itu seperti ketakutan saat Dinda berkata dia tinggal di mana. Dan dia tiba-tiba langsung terburu-buru menutup dagangannya. Dinda juga bertemu dengan seorang nenek misterius yang terus melihatnya dengan tatapan yang tajam. Saat Dinda sedang mengiris buah untuk dibuat jus, pisau yang dia gunakan tiba-tiba menancap sendiri. Dan dia mendengar suara seperti pintu yang digedor-gedor. Pintu terbuka sendiri. Dinda ketakutan dan mengambil pisau untuk melindungi dirinya. Dia lalu masuk ke sebuah ruangan seperti gudang. Bayu datang dan keadaan rumah lampu mati. Dia lalu mencari Dinda. Bayu kebingungan dan mencari istrinya ke setiap sudut ruangan. Dan dia terkejut saat melihat Dinda sudah tergeletak mati di gudang. Dan ternyata Mas Bayu cuma bermimpi. Dinda mengajak Bayu untuk sholat. Tapi ternyata Bayu adalah orang yang anti dengan agama. Saat Dinda sedang menerima telepon dari ibunya, dia melihat ayunan di taman bergerak sendiri. Dinda yang sedang tidur tiba-tiba terbangun karena merasa ingin muntah. Lalu ada paku dan rambut yang keluar dari mulut Dinda. Disusul dengan silet yang berlumuran darah. Dan yang lebih mengerikan, ada bayi yang keluar dari mulutnya. Dan Mbak Dinda ternyata cuma bermimpi, saudara-saudara. Dia lalu bangun dan tiba-tiba perutnya merasa sakit. Dinda lalu menghubungi Bayu. Bayu sampai di rumah dan mengajak istrinya pergi ke rumah sakit. Mereka sampai di rumah sakit umum Kasih Hati. Bayu segera membawa istrinya masuk. Di situ ada beberapa perawat yang menangani, tapi mereka semua berwajah dingin dan pucat. Bayu heran melihat jam menunjukkan jam 3 lebih seperempat pagi, padahal di jam tangannya masih jam 8 lebih seperempat malam. Dinda dan Bayu berada di ruang bersalin bersama seorang dokter pria. Dokter itu menjelaskan kalau Dinda masih bukaan awal, dan proses persalinan masih bisa dilakukan sekitar 4 atau 5 jam lagi. Dinda berkata kepada Bayu kalau dia tidak mau pulang ke rumah itu lagi, karena dia merasa ada yang aneh dengan rumah itu. Bayu lalu berjanji akan menuruti kemauan istrinya. Dia akan pulang untuk mengambil baju dan berencana setelah Dinda melahirkan, mereka akan pergi dari rumah itu. Dinda yang sendirian ketakutan saat ada dokter perempuan yang melihatnya dari kaca dengan tatapan yang tajam. Dan dokter pria yang menanganinya juga bersikap aneh. Dia membentur-benturkan kepalanya ke tembok. Lampu ruangan tiba-tiba mati. Dinda ketakutan dan keluar dari ruangan. Tapi keadaan di luar sangat sepi dan tidak ada seorang pun di sana. Bayu sedang menyiapkan baju dan perlengkapan lainnya di rumah. Tiba-tiba ada suara seperti orang yang sedang berlari. Dia lalu mencari sumber suara itu. Namun meskipun dia berkali-kali mendengar ada suara orang berlari, Bayu tidak menemukan ada siapa-siapa di rumah itu. Mobil Bayu mogok
Lalu dia pun memperbaikinya. Dan saya juga ikut terkejut saat ada seorang nenek berdiri di luar mobil Bayu. Itu adalah nenek-nenek yang tadi berada di pasar. Bayu ketakutan dan segera pergi kembali ke rumah sakit. Dinda akhirnya bertemu dengan 2 orang suster. Namun kedua suster itu hanya diam saat Dinda bertanya. Pintu tiba-tiba terkunci dan dokter perempuan yang tadi melihat Dinda mendekatinya. Dinda tiba-tiba sudah berada di luar di depan tulisan exit. Sepertinya dokter itu ingin agar Dinda segera keluar dari rumah sakit. Bayu berhenti di sebuah warung untuk membeli makanan. Tapi warung itu akan tutup. Pemilik warung berkata kalau dia tutup lebih awal karena malam ini adalah malam 1 Suro. Dan menurut dia, malam 1 Suro adalah hari raya bagi para makhluk halus dan lebarannya para setan. Tapi Bayu malah tertawa mendengarnya karena dia tidak percaya hal-hal seperti itu. Bapak pemilik warung terkejut saat Bayu berkata kalau dia mau ke rumah sakit karena istrinya akan melahirkan. Dan bapak itu lalu berkata kalau di sekitar situ tidak ada rumah sakit. Lalu Bayu menjelaskan di mana rumah sakit yang dia maksud. Dan bapak itu berkata kalau rumah sakit yang dimaksud Bayu sudah lama tutup karena kebakaran. Dan di sana banyak orang yang mati terbakar. Bayu pun segera pergi menuju ke rumah sakit. Dan benar saja, rumah sakit itu berubah menjadi gelap dan tidak berpenghuni. Bayu pun bingung dan dia segera masuk untuk mencari istrinya. Kondisi rumah sakit sangat berantakan dan tidak seperti saat dia tadi datang. Dinda seperti berada di alam lain. Dia tetap mencari para suster di rumah sakit itu. Lalu dia bertemu dengan seorang pria yang sedang menyapu di sebuah ruangan. Dan Dinda terkejut saat tahu kalau pria yang sedang menyapu itu kepalanya putus. Dia lari ketakutan dan berteriak mencari para dokter dan suster. Bayu kebingungan saat dia seperti hanya berputar-putar saja di rumah sakit itu. Dinda menangis dan merasa putus asa saat dia tidak bisa keluar dan menemukan seorang pun di rumah sakit itu. Tiba-tiba dia mendengar suara tangisan bayi dan suara perempuan berteriak. Bayu mendengar ada suara dari dalam lemari. Dia perlahan-lahan membuka lemari. Dan si Meong keluar dari lemari. Bayu melihat ada kaki di balik lemari. Dan dia bertemu dengan hantu yang sekujur tubuhnya terbakar. Bayu berlari ketakutan, tapi hantu itu terus mengejarnya. Dinda bertemu dengan para suster dan beberapa pasien. Dia berkata kepada suster kalau dia ingin pulang. Tapi tidak ada satu orang pun di ruangan itu yang menanggapinya. Dinda kembali mendengar suara perempuan berteriak. Dan seketika orang-orang di ruangan itu hilang. Dinda terus saja mendengar suara teriakan perempuan. Dan ada sosok hantu perempuan yang keluar dari sebuah ruangan. Hantu itu adalah Lastri. Dan dia seperti sedang marah besar dan mendekati Dinda dengan memegang sebilah pisau di tangannya. Bayu masih dikejar dan akan dibunuh oleh hantu tadi. Dia berusaha kabur tapi malah terjatuh dan pingsan. Dinda berada di kamar mayat dengan beberapa mayat yang terbujur kaku. Dan juga ada beberapa mayat janin bayi yang diletakkan di dalam botol. Dia menjatuhkan salah satu botol dan mayat-mayat yang tadinya terbujur kaku tiba-tiba terbangun. Dinda segera lari keluar, tapi dia ternyata kembali masuk ke dalam kamar mayat. Tapi kali ini dia menahan botol agar tidak sampai jatuh. Dan mayat-mayat itu justru berdiri. Lagi-lagi Dinda keluar dan kembali masuk lagi ke dalam kamar mayat. Semua pintu menuju kamar mayat yang sama. Dan kali ini Dinda dikepung oleh para mayat itu. Dinda akhirnya berhasil keluar. Dan dia melihat ada seorang perempuan berbaju putih sedang duduk menangis. Perempuan itu sedang hamil. Dia sedang berbicara kepada janin yang ada di perutnya. Dia tidak mau bayinya hidup menjadi budak setan dan iblis. Perempuan itu adalah Lastri. Ternyata dia sedang mengandung seorang bayi titisan iblis. Dinda terjatuh dan Lastri mendekatinya. Dia lalu memegang perut Dinda. Ternyata dulu di perut Lastri telah dimasukkan jasad bayi oleh para pemuja iblis. Itulah sebabnya dia ingin membunuh bayinya sendiri sampai menyebabkan rumah sakit itu terbakar bersama dirinya. Lastri tiba-tiba terpental. Dinda dibawa oleh beberapa hantu perawat yang mengerikan. Salah satu hantu itu berkata, "Ibu tenang, ibu sudah kembali kepada kami sekarang." Bayu terbangun dan berada di sebuah ruangan dengan seorang pasien dan seorang ibu yang menjaganya. Dokter berkata kalau kondisi pasien tidak mungkin untuk dirawat di situ lagi.
Ternyata pasien itu adalah ayah Bayu. Dia berkata bahwa dia telah membuat perjanjian dengan iblis agar mendapatkan banyak harta dan kedudukan. Dan sebagai imbalannya, dia mengorbankan anaknya untuk diambil oleh para iblis. Dan setelah Bayu lahir, dia tidak tega mengorbankan Bayu kepada iblis. Lalu ayahnya berteriak agar Bayu segera pergi dari situ. Dan Bayu lalu sadar. Dinda diikat dan ada banyak hantu di sekelilingnya. Lalu Dinda melahirkan anaknya dibantu oleh hantu. Nenek tua tadi tiba-tiba datang dan dia mengusir hantu-hantu itu. Dia lalu membebaskan Dinda. Nenek itu adalah penjaga di kampung itu. Dia membawa Dinda dan bayinya keluar dari ruangan itu. Nenek itu berkata kalau hantu-hantu itu mengincar bayi Dinda. Dan dia menyuruh Dinda untuk tidak merasa takut agar hantu-hantu itu tidak semakin kuat. Mereka berusaha keluar dari rumah sakit dengan melewati hantu-hantu yang akan menyerang mereka. Dan akhirnya mereka bertemu dengan Bayu. Nenek itu melindungi Bayu dan Dinda agar bisa keluar dari situ. Dan hantu Lastri akhirnya keluar dan mengejar mereka. Bayu yang sebelumnya adalah orang yang anti agama, tiba-tiba mengumandangkan azan di telinga anaknya. Lastri akhirnya datang. Dia adalah hantu yang paling kuat akibat kematiannya yang penuh dengan amarah dan dendam. Saat dia akan menusuk bayi Dinda, tiba-tiba ada sebuah kekuatan yang menghalanginya. Lastri lalu membawa Bayu, dan dia masuk ke dalam tubuh Bayu. Lastri masuk ke dalam tubuh Bayu agar bisa membunuh bayi Dinda. Dia terus mengejar Dinda dan bayinya. Nenek dukun lalu menyerang dan menghajar Lastri dengan cambuk bambu kuning, dan para hantu perawat membawa Lastri. Dinda dan anaknya berhasil selamat. Nenek itu berkata kalau bayi itu bukan bayi sembarangan. Tiba-tiba nenek itu memukul Dinda dan membawa bayinya pergi. Bayu dan Dinda akhirnya keluar dari rumah sakit itu. Bayu mendengar ada suara tangisan bayi. Ternyata nenek dukun tadi berada di depan sebuah sumur tua dan dia sedang melakukan ritual. Bayu lalu memukul nenek itu dari belakang. Dan beruntunglah ternyata bayi mereka masih hidup. Begitu juga dengan nenek dukun. Bayu dan Dinda akhirnya pergi meninggalkan rumah sakit terbengkalai itu. Sang nenek ternyata adalah pemuja iblis. Dia melaporkan bahwa titisan iblis telah lahir dengan sempurna. Dan pemimpin sekte sesat itu adalah Pak Raharjo. Dan ternyata anak Bayu dan Dinda adalah seorang anak titisan iblis yang disebut titisan putra Jagatpati di silsilah sekte pemuja iblis. Nah, itulah tadi alur cerita dari film Satu Suro. Kita tunggu saja part kedua dari film ini ya. Dan pastikan kalian sudah subscribe channel ini biar gak ketinggalan video alur cerita film berikutnya.